Disclaimer on ya guys, bisa baca disclaimernya dulu sebelum lanjut nonton video kita. Di kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu analisa fundamental. Ya, kita akan membahas lebih dalam analisa fundamental itu seperti apa. Jadi yang disebut analisa fundamental itu adalah salah satu cara melakukan analisa untuk melihat atau memprediksi pergerakan harga di market, yang mana menitik beratkan ke faktor-faktor ekonomi yang mana datanya nanti akan kita olah, kita lihat akan berdampak seperti apa ke pergerakan harga di market. Ya, faktor-faktor ekonomi yang saya maksud ya bisa dari statement penting dari pejabat-pejabat negara, bisa dari rilis data ekonomi yang menyatakan jumlah pengangguran, jumlah pembangunan, utang negara, suku bunga, dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita menitik beratkan pada hal-hal seperti itu untuk analisanya bisa dibilang kita seorang analisa fundamental. Itu untuk pengenalan analisa fundamental. Lalu hal yang perlu diperhatikan lagi, fundamental ini bisa dibagi ke dua kelompok ya. Kita perlu perhatikan. Ada yang namanya fundamental besar, ada yang namanya fundamental kecil. Fundamental kecil atau basic fundamental, apa itu? Itu adalah data-data ekonomi yang biasanya dirilis ke publik itu secara periodik dan berulang. Ya. Dan data-data ini mewakilkan kondisi perekonomian dari suatu negara, ya, bisa mewakilkan kondisi perekonomian dari suatu negara. Contohnya ya seperti yang tadi saya sudah sempat sampaikan. Misalkan nih jumlah pengangguran. Nah, itu termasuk ke apa? Fundamental basic. Terus ada jumlah pembangunan. Nah, ini kan ada periode di mana dalam suatu periode tersebut datanya ini dirilis ke publik. Nah, ini kita bisa lihat dan bisa melakukan analisa juga dari rilis data tersebut. Itu termasuk ke fundamental kecil atau basic fundamental. Lalu kita kenal juga ada yang namanya fundamental besar, di mana fundamental besar ini sifatnya tidak terencana, bisa berkaitan dengan faktor eksternal juga. Contohnya seperti virus corona, ini termasuk fundamental besar. Karena apa? Ini tidak terencana dan efeknya itu bisa cukup besar dan tidak ada suatu periode di mana fundamental besar ini akan dirilis secara terencana, itu nggak ada. Jadi memang cenderung susah untuk dianalisa karena tidak terencana tadi. Dan efeknya ke market ini bisa sangat besar. Beda halnya dengan fundamental kecil yang biasanya efek dari data ekonomi yang dirilis saat itu atau kita bisa lihat saat itu adalah sementara. Ya, cenderung sementara ketika ada satu data ekonomi dirilis, ya bisa jadi memberi efek ke market, pergerakan harganya jadi cukup biasanya ya, pertama jadi cukup volatil, yang awalnya gerak naik turun pelan-pelan, ini jadi cukup agresif, dan biasanya volatilitasnya meningkat. Ya, ini untuk fundamental kecil. Lalu yang kedua, biasanya ya sifatnya sementara, ada lonjakan harga naik turun agresif, setelah datanya dirilis beberapa saat kemudian, bisa 2, 3, 4 jam kemudian, pergerakan harganya normal lagi, naik turun sesuai dengan kecenderungan market seperti biasanya. Itu efek fundamental kecil. Kalau fundamental besar, itu biasanya efeknya jangka panjang. Nanti teman-teman bisa lihat, kita kasih ilustrasi juga, efek dari fundamental besar itu seperti apa, dan fundamental kecil seperti apa, biar teman-teman bisa membedakan, gitu ya. Lalu kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam analisa fundamental. Ada beberapa faktor. Yang pertama, yaitu jelas ya, faktor ekonomi itu mempengaruhi dalam kita melakukan analisa fundamental. Lalu yang kedua, faktor sosial dan politik. Jadi kondisi perekonomian suatu negara bisa juga berefek karena suatu kondisi politik dari negara tersebut. Lalu ada faktor eksternal, itu di mana faktor-faktor ini disebabkan dari hal-hal yang tidak terduga juga. Contohnya ya virus corona tadi, itu termasuk faktor eksternal. Terus kayak kebakaran hutan, gunung meletus, itu termasuk faktor eksternal, di mana ini juga bisa mempengaruhi perekonomian dari suatu negara dan
bisa memberi dampak ke pergerakan harga di market. Ya. Jadi ada 3 faktor yang perlu diperhatikan, dan kalau kita memang mau fokus di analisa fundamental ya 3 faktor ini kita harus ketahui dan perhatikan juga data-datanya dalam melakukan proses analisa fundamental. Lalu kita sebagai retail trader, kalau mau analisa fundamental yang paling gampang gimana caranya? Nah, ada caranya nih. Teman-teman bisa cek video berikutnya. Jadi video berikutnya kita akan membahas rilis data ekonomi, cara bacanya gimana, cara memanfaatkannya gimana, biasanya efeknya di market itu seperti apa ketika ada suatu rilis data ekonomi yang dirilis ke publik. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail di video berikutnya. Begitu dulu untuk analisa fundamental. Semoga membantu teman-teman yang bertanya-tanya analisa fundamental itu apa sih? Lalu kita bisa memanfaatkannya seperti apa sih? Nah, semoga video ini bisa membantu ya. Lalu jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan kita akan terus berkembang bersama di sini. Oke? NSFX, we trade better.